terkasih, puji syukur kita boleh bangun di pagi hari ini dan menikmati napas kehidupan serta dinginnya udara pagi menyentuh kulit kita. Tetapi kita akan ditambahkan lagi rasa syukur ketika firman Tuhan menyapa kita menjadi ayat renungan hari ini yang tertulis dalam Lukas pasal 18 ayat 31. Demikian firman Tuhan. Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu berkata kepada mereka, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan segala sesuatu yang ditulis oleh para nabi mengenai Anak Manusia akan digenapi." Saudara yang terkasih, sesungguhnya nats ini menyatakan pemberitahuan ketiga kalinya oleh Yesus tentang penderitaan yang dia akan alami. Tetapi sedikit pun sebagai kemanusiaannya, dia tidak pernah menunjukkan rasa takut, rasa gelisah dan gentar, atau sedih sedikit pun di hadapan murid-muridnya. Sedangkan penderitaan, bahkan kematian sudah semakin dekat. Justru saat itu, dia mengajak murid-muridnya menuju Yerusalem, sembari berkata kepada mereka semuanya bahwa segala nubuatan tentang Yesus Sang Mesias oleh para nabi akan digenapi dan sudah dekat. Lalu saudara yang terkasih, apa tujuan daripada Yesus mengajak muridnya dan mengatakan itu berulang-ulang kali? Tujuannya agar murid-muridnya juga boleh mengikuti jejaknya. Kelak setelah Yesus tidak bersama-sama dengan mereka, mereka tetap tegar, mereka tetap tenang, mereka tetap tersenyum, dan mereka tetap menjadi hamba yang setia untuk melakukan besarnya karya kerajaan Allah. Nah saudara yang terkasih, sebenarnya Yesus secara manusia takut. Itu terbukti ketika Yesus berdoa di Getsemani dan memohonkan agar ia boleh lepas dari cawan itu. Dengan tangisan, dengan suara yang keras, tetapi Allah akhirnya menjawab doanya dengan menghilangkan rasa takut. Demikian halnya dengan kita saudara. Ketika menghadapi masalah, persoalan, pergumulan, kita bersuara keras dalam doa kita. Sesungguhnya Allah sedang menjawab doa kita dengan memberi ketenangan, dengan memberi rasa yang luar biasa bersyukur untuk mampu dan dimampukan menghadapi itu. Seperti halnya seorang anak gadis yang terlahir dari keluarga yang tidak suka akan kelahirannya. Ayah dan ibunya menolaknya. Dan tambah lagi sangat-sangat menyedihkan ketika dia di usia 5 tahun dia terdeteksi sakit leukemia atau kanker darah. Dan proses pertumbuhannya sepanjang hari, dalam setiap detik napasnya dia siap untuk mati. Dan akhirnya dalam proses pertumbuhannya dia selalu cuci darah untuk boleh memperoleh panjang umur. Dan akhirnya di titik tertentu setamat SMA dia memilih untuk kuliah di Akbar dengan tujuan dan harapannya kelak dia akan menjadi hamba yang melayani, menjadi suster bagi orang-orang yang sakit. Tetapi Tuhan berkehendak lain. Tepat pada semester akhir perkuliahannya, dia semakin kritis dan semakin menderita oleh sakit penyakitnya. Yang seharusnya dia cuci darah sekali 6 bulan, akhirnya cuci darah sekali 2 bulan, sekali sebulan, bahkan akhirnya sekali seminggu, dan terakhirnya sekali 3 hari. Dan dokter mengatakan tidak bisa lagi cuci darah. Dia siap menghadapi dan melihat di sepanjang hidupnya dia akan mati. Tetapi saudara yang terkasih, sebagai seorang anak yang taat dan setia kepada Tuhan, dia selalu tersenyum, dia selalu tegar, dan tidak pernah menunjukkan rasa gentar. Sebab dia percaya Yesus itu baik, Yesus dokter dari segala dokter. Dan doanya selalu berkata, Tuhan akan sembuhkan saya. Kami melihat dia tidak pernah meneteskan air mata sedikit pun. Kenapa? Karena dia percaya Bapaknya setia, Yesus setia,
jikapun orang tuanya meninggalkannya, jikapun keluarga meninggalkannya, tapi Yesus bersama-sama dengan dia. Apa yang boleh kita petik dari peristiwa itu? Dan akhirnya seorang anak gadis itu sampai titik mengembuskan napas terakhir, dia hadapi dengan senyum. Kita boleh ambil baik tokoh yang sesungguhnya Allah bagi kita yaitu Yesus, yang menunjukkan ketegaran, yang menunjukkan bahwa dia mampu karena Allah bersama-sama dengan dia, Bapaknya bersama dengan dia, sehingga Yesus tetap setia dalam segala perkara itu. Seorang anak gadis itu juga demikian. Dia percaya Allahnya bersamanya, Tuhan menyertai dia, dia menghadapi segala masalah dengan tegar, dengan senyum, tidak takut sampai akhir hidupnya. Nah, saudara yang terkasih, kita juga mungkin menghadapi banyak persoalan, permasalahan, konflik, sakit, penyakit. Itu tidak akan pernah kunjung berakhir di tengah-tengah dunia ini. Tapi kita diajak melalui nats ini. Mari berjuang untuk tetap tegar. Hadapilah dengan senyum. Sebab dengan keyakinan Tuhan beserta kita. Tuhan memampukan kita. Berdoalah agar rasa takutmu, rasa gentarmu dihilangkan untuk menghadapi masalah. Sebab ada keyakinan dalam diri kita. Persoalan dan masalah itu boleh terjadi dan Tuhan biarkan terjadi. Mungkin Tuhan menunjukkan karya terbesar dan kerajaan Allah yang menunjukkan kasih dan pertolongannya bagi kita. Terima kasih. Semoga kita dalam aktivitas satu hari ini Tuhan menyertai kita. Salam kasih. Horas. Tuhan menjaga holong nado mangon di honho. Tuhan menjaga